The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine.
Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, from yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voice.
Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Adapun pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Setahun lebih virus corona hadir dan membawa ketakutan, kekhawatiran, bahkan menorehkan duka cita dan pergumulan yang panjang. Tetapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia setia menolong dan menopang hidup kita. Hingga kini kita diperkenankan menikmati kebersamaan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Tuhan bersama kita dan pasti bersama kita. Amin, amin, amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan berita nubuatan Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nubuatan yang kedua dari Yesaya 9 ayat 5. Firman-Nya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Nasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan. Dari Lukas 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-55. Lukas 1 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-55. Ayat yang genap saya akan membacakan, dan ayat yang ganjil Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Bersama-sama kita akan berkata di dalam hati kita, Tuhan Yesus telah lahir, membawa damai, menghadirkan kehangatan cinta kasih-Nya bagi umat manusia. Sekarang kita akan menyalakan lilin Natal sebagai tanda kehadiran Tuhan Yesus Sang Terang Dunia. Kita masuk dalam prosesi penyalaan lilin, dan yang akan menyalakan lilin adalah pelayan firman, pimpinan majelis gereja, dan koordinator komisi. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjalan
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah kita bersama-sama merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita yang beranugerah sungguh sempurna dalam hidup ini, mari bersama-sama tunduk di hadapan hadirat-Nya untuk menyadari dan mengakui segala keterbatasan kita untuk menjalani anugerah Tuhan itu, sambil kita mengaku dosa-dosa kita. Saudara-saudara, terang sudah datang menerangi kegelapan dunia, namun kita masih seringkali hidup dalam kegelapan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa agar kita dapat merasakan kasih dan pengampunan-Nya. Ya Tuhan, setahun sudah kami diperkenankan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang mulia selaku kepala keluarga. Namun kami menyadari bahwa dari hari ke hari banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, menyakiti hati istri dan anak-anak yang Engkau karuniakan kepada kami. Sesungguhnya dalam hati kami menginginkan yang terbaik bagi mereka. Kami telah berusaha melakukannya, namun karena keterbatasan sebagai manusia biasa, terkadang menemui kegagalan untuk menjadi teladan dalam keluarga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan, dalam peran dan tanggung jawab selaku seorang istri dan ibu, Tuhan tahu betapa kami sering gagal memberikan yang terbaik bagi anak dan suami. Kami sudah mencoba melakukan tanggung jawab kami dengan baik, sebaik mungkin. Namun kami sering merasa lelah, bosan hingga bersungut-sungut. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kiranya kami. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu
Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur memiliki Papa dan Mama yang selalu menyayangi kami. Tapi kami sering melawan mereka, tidak dengar-dengaran, padahal Papa dan Mama menginginkan kami supaya menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Bapa kami di sorga, selaku pemuda, banyak hal yang diharapkan dari diri kami. Harapan dalam keluarga, jemaat, bangsa dan negara. Namun kami menyadari bahwa kegagalan sedang mengancam masa depan kami. Karena pergaulan bebas, narkoba, judi, kemalasan, ketidakdisiplinan, egois, dan juga membantah orang tua. Kami sadar ya Tuhan, jika kami tidak berubah, maka hancurlah masa depan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah kami. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku terus lalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Kepada kamu yang berduka karena dosa, dengarlah berita anugerah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu. Oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh dilayakkan bersama-sama ada di dalam persekutuan ini, dalam satu peringatan penting atas malam Natal, malam kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan, terbuka selaku orang-orang yang sungguh sangat sederhana, melihat keadaan diri kami yang dipenuhi oleh dosa dan kesalahan. Kami mau disapa oleh firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, tuntun kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan ini dan saya baca bagi kita sekalian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, saudara, dan kita bersuka cita setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan dengan setia memelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari bacaan firman Tuhan ini satu tema yang akan kita renungkan, segera pergi. Saya membayangkan betapa luar biasanya para gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba tuannya pada malam kelahiran Tuhan Yesus. Mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang terpinggirkan, mereka yang dinilai sebagai orang yang sangat sederhana, tetapi ternyata berita tentang kelahiran Yesus pertama-tama disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala itu. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa sih gembala-gembala ini? Ada apa dengan diri mereka? Sekali lagi dalam pandangan banyak orang, mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan dalam nilai dan pandangan orang-orang lain. Mereka itu termasuk adalah orang-orang kategori nomor 2 di antara orang lain. Saya membayangkan bahwa kehidupannya tidak seberuntung dengan orang-orang lain yang ada pada saat itu. Mereka itu hanyalah seorang yang menjaga kawanan domba tuannya. Dan bisa dibayangkan pakaiannya pun, ya namanya pakaian orang sangat sederhana. Bisa membayangkan seperti itu ya. Adakah yang mau dikategorikan seperti itu di jemaat? Tidak ada barangkali ya. Pakaiannya pun bayangkan, kalau dikatakan dalam berita firman Tuhan tadi bahwa bayi Yesus itu terbaring di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin yang di dalam bahasa terjemahan bahasa Toraja disebut apa ini kain lampin? Kelan Alkitab, lan surat Madatu. Ini ratu masih kula minggu dulu yang Toraja bisa tanda itu. Dibungkus apa? Nah kuah kita durin pokai di patindro mi jong cucuran bembe. Nah dibungku sare-sare. Ya. Dan apa yang disebut sebagai sare-sare, sare dodo waktu itu adalah pakaian yang digunakan oleh para gembala ketika kembali dari padang menggembalakan kawanan domba. Mereka itu meninggalkan pakaiannya berdekatan dengan kandang domba, dan mesti melihat kandang domba itu bukan pada sesuatu yang di luar daripada rumah, tetapi itu kandang domba itu dalam kebiasaan orang-orang yang ada di Bethlehem, mereka itu menempatkan domba mereka setelah dibawa dari padang dan dihadirkan kembali di kandangnya. Kandang domba itu ada di kolong rumah ya, di kolong rumah. Jadi memang dia bagian dari rumah tetapi ada di kolong rumah ya, dan kemudian manusia-manusia pemilik-pemiliknya itu ada di atas. Para gembala-gembala kalau kembali dari padang menjaga kawanan domba, ada pakaian mereka itu yang digantung di sekitar kandang domba itu, dan di situ saudara-saudara itulah yang kemudian diambil untuk membungkus bayi Yesus yang lahir. Jadi bisa dibayangkan pakaiannya seperti apa ya. Dinilai sebagai sare dodo. Ya.
Karena itu saudara, selain daripada itu, para gembala ini juga adalah orang-orang yang suka mengalami perlakuan yang tidak adil, suka difitnah. Bayangkan saja saudara, bagi tuan-tuan yang memiliki domba yang sedang dijaga, selalu menuduh mereka sebagai pencuri. Selain daripada itu, para gembala ini adalah orang-orang yang tidak dipeduli kehidupannya. Siapa yang mau peduli dengan dirinya tentang hidupnya sekalipun, bahkan keselamatan dirinya tidak ada yang mau peduli. Terbukti, kalaupun mereka datang di padang menjaga kawanan dombanya, ketika mereka mengalami kecelakaan, apakah jatuh ke sumur, jatuh ke gua, kemana-mana, bagi mereka tidak ada yang mau peduli, tuannya tidak mau memperhatikan. Kalaupun mereka meninggal di situ dan bagaimana, terserah dia. Itulah keberadaan para gembala. Dan saya sekali lagi mengatakan, luar biasa, orang-orang yang seperti itu menjadi orang pertama yang dihampiri oleh malaikat Tuhan saat berita kelahiran Yesus itu disampaikan, diberitakan. Saudara, pertanyaannya, dari mana dan apa yang menarik yang bisa dipelajari dari para gembala ini? Ada hal pertama saudara, mereka yang adalah orang-orang yang sangat sederhana. Saya sekali lagi mengatakan, orang yang sangat bersukacita ketika ia mendengar berita kelahiran Yesus itu. Dengan kata lain, para gembala lah yang menjadi penerima pertama berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hal yang kedua yang menarik saudara-saudara, saya kadang berpikir seperti ini, bahwa apa yang dilakukan oleh para gembala ketika mendengar kabar sukacita, kabar kesukaan yang besar itu. Melihat bacaan tadi, menarik saudara-saudara diperhatikan. Rupanya mereka segera pergi. Dalam Alkitab dikatakan tadi, cepat-cepat pergi. Sangat antusias untuk melihat apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Dan ini bisa dibayangkan, keadaan yang dirasakan saat itu bisa dikatakan bukan tidak mungkin mereka sedang lelah. Keadaan para gembala saat itu bukan tidak mungkin mereka sedang mengalami sebuah kondisi di mana mereka sudah sangat lelah dan mengantuk yang membutuhkan istirahat. Dan bisa saja mengatakan bahwa ketika mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya, bisa saja beralasan, lombo mirana itu apa tuh? Masih yang apa kata? Besok ini kan sudah jauh malam, hari sudah sangat jauh malamnya, dan karena itu tentang berita ini biarkan saja besok saja, cukuplah kita simpan saja dulu, besok baru kita usahakan ke sana. Ya. Tapi ternyata menarik, saat mereka mendengarkan tentang berita itu, tidak ada kata penundaan kepada mereka, walaupun kondisi tidak memungkinkan saat itu, walaupun keadaan tidaklah bersahabat dengan dirinya, karena pada malam hari, tengah malam pada saat itu, di saat mereka lelah, capek, butuh istirahat, tetapi saudara-saudara, mereka luar biasa, antusias, cepat-cepat untuk berangkat, pergi melihat apa yang diberitakan malaikat Tuhan kepadanya. Dan kadang-kadang saya berpikir seperti ini, bagaimana reaksi para gembala untuk sama seperti kita ketika kita mendengarkan sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apakah juga kita selalu antusias untuk mau mengatakan, marilah kita cepat-cepat pergi. Saudara, mereka segera pergi. Ini satu koreksi yang luar biasa.
Bagi para ahli Taurat yang tinggal di Yerusalem, mereka sungguh mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Mereka sungguh tahu jelas bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Kalau kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi ternyata saudara-saudara, mereka tidak berusaha, sedikit pun tidak ada usaha untuk mencari tentang apa yang ia sudah tahu, apa yang ia ketahui dari berita kitab suci itu. Dan sangat berbeda dengan para gembala-gembala. Satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana reaksi para gembala ketika melihat bayi Yesus yang ternyata tempat kelahirannya justru berada di palungan dengan berbalutkan kain lampin. Padahal yang lahir ini adalah seorang Mesias, seorang raja, seorang juru selamat. Apa reaksi mereka? Ini yang saya kadang berpikir seperti ini, bahwa sesuatu yang membuat manusia itu sedang mengalami yang namanya kekecewaan adalah di saat realita tidak sesuai dengan harapan. Ya kan? Apakah ketika para gembala pergi untuk melihat cepat-cepat atau segera pergi untuk mau melihat bayi Yesus itu, apa yang ada dalam bayangannya bahwa yang akan lahir ini adalah Mesias, yang akan lahir ini adalah seorang raja, maka pastilah dia akan lahir sangat istimewa. Tetapi ketika melihat, loh, kenapa dia lahir terbaring di dalam palungan, lalu dibungkus lagi dengan kain lampin? Apakah hal itu mengurangi sukacita para gembala? Apakah para gembala pada saat itu kecewa dengan apa yang ia lihat? Apakah gembala pada saat itu tidak setuju dengan apa yang ia lihat pada saat itu? Dan mungkin saja bisa dibayangkan bahwa mungkin ketika dia datang dan menyaksikan Yesus yang terbaring dalam palungan, bisa jadi keraguan imannya itu menjadi muncul. Tetapi tidak seperti itu, saudara-saudara. Ternyata sukacita mereka tidak berubah karena melihat Yesus yang berada di palungan. Mengapa? Sebab fokus mereka bukan pada tempatnya, tetapi fokus mereka adalah kepada bayi yang sudah lahir itu, yang disebut sebagai Mesias, yang akan menjadi juru selamat, yang akan menebus dosa-dosa seluruh manusia, termasuk dosa-dosa para gembala. Dan ini yang saya kadang-kadang katakan seperti ini, menarik untuk dipelajari, saudara, bahwa sesungguhnya ketika kita merayakan Natal dalam setiap perayaan Natal, apa yang paling membuat kita bahagia? Apakah kita kadang-kadang kehilangan yang namanya sukacita? Dan kalaupun itu terjadi, apa yang membuat kita kadang-kadang kehilangan sukacita? Apakah karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Lalu kemudian di antara hal di mana kita akan hadir bersukacita karena merayakan Natal, kemudian hilang karena apa? Kita fokus dengan segala persiapan yang kita harapkan adalah adanya satu kemewahan, adanya satu kemeriahan, adanya satu hal-hal yang kemudian membuat sesuatu yang lebih daripada biasanya. Dan kalau itu sudah tidak terjadi, kadang-kadang kita mulai kecewa, ngomel, mulai menggerutu, mulai berbicara, berkata-kata yang tidak pantas dan sebagainya. Dan bahkan menuduh orang-orang tertentu, bahkan menyalahkan orang-orang tertentu. Tirobang medukato biasa le. Lalan lu tananda lalu keluarga demo tuma biasa manaru-naru. Natal kita yang karena bayangan mereka dengan Natal itu, rumah itu dipenuhi dengan pernak-pernik, pakaian itu sungguh berubah, ya. Model juga mungkin berusaha untuk dirubah dan sebagainya. Asal jangan suami dan istrinya dirubah juga. Dan kalau tidak seperti itu lalu kemudian sukacita itu menjadi hilang. Apakah memang Natal seperti itu?
Lihat para gembala saudara-saudara. Mereka hadir melihat Yesus terbaring di palungan dibungkus kain lampin. Tidak ada yang mengubah sukacitanya dengan kejadian itu. Karena dia sudah tahu bahwa yang lahir ini adalah juru selamat, yaitu Kristus. Dan karena itu dia pahami kehadirannya, kelahirannya adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu mau dia di palungan, mau dibungkus dengan kain lampin, mau apa-apa, tidak ada apa-apa sekalipun. Bukan itu yang menjadi masalah. Yang dia sungguh-sungguh saksikan secara luar biasa, penebusku telah lahir. Dan karena itu saudara-saudara, apa yang dapat dipelajari dari perikop ini? Para gembala yang bersuka cita karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ternyata tidaklah menikmati sukacita itu sendiri. Namun hal itu dibagikan kepada orang lain. Dan mari kita membandingkan kehidupan kita bersama. Dalam sukacita kita mengalami kebaikan Allah, dalam hidup pribadi dan pas pribadi. Apakah setiap kasih karunia Allah yang kita alami bukan untuk kita nikmati secara pribadi, tetapi juga segera kita sampaikan kepada orang lain? Para gembala itu dilakukan. Walau mereka adalah orang yang sangat sederhana, walau mereka bukanlah orang yang sangat penting seperti para ahli-ahli Taurat, tetapi ternyata mereka digunakan oleh Tuhan menjadi saksi tentang kelahiran Yesus itu. Dan yang kedua, malam Natal saat ini membawa pesan sukacita besar bagi kita semua, bahwa Juru Selamat telah lahir. Pertanyaannya adalah, apakah kita mempunyai semangat seperti para gembala yang dengan segera pergi, antusias dengan pesan ini? Apakah kita tidak hanya puas dengan mendengarkan berita-berita ini, namun sama sekali tidak ada kerinduan untuk mengalami sendiri perjumpaan dengan Sang Mesias itu? Saudara-saudara, kita bisa membayangkan orang-orang Kristen yang dengan luar biasa mendengar bahwa Yesus telah lahir. Memang sibuk, tetapi bukan untuk mengalami perjumpaan dengan Mesias, tetapi mempersiapkan perayaan-perayaan yang meriah, mempersiapkan perayaan-perayaan yang mewah. Itu oke-oke saja, itu bukanlah hal yang salah. Tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan rasa takjub terhadap kelahiran di mana Yesus itu berbaring di palungan. Untuk mau takjub saudara-saudara bahwa Ia datang menjangkau setiap keberadaan kita. Ia hadir dalam kehinaan karena memang kita ini adalah orang yang hina karena dosa. Ia datang dalam kesederhanaan karena sungguh kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sangat sederhana. Sehingga saya kadang-kadang, kapan itu ya saya pimpin ibadah Natal yang begitu mewah dan meriah, dirubahlah segalanya. Semua orang bersuka cita saat-saat tertentu, sewaktu-waktu dengan tepuk tangan yang meriah. Saya hanya termenung, jangan sampai perayaan-perayaan seperti ini justru membuat kehilangan makna daripada kelahiran Yesus. Jangan sampai kemeriahan dan kemewahan yang kita persiapkan, justru hal-hal seperti itu menutupi sebuah hal yang mau diungkapkan dari Yesus yang lahir dalam kesederhanaannya. Apalagi kalau yang kita buat itu justru menutupi diri kita dengan segala kehinaan dan keberdosaan kita. Karena yang kita mulai tonjolkan, yang kita mulai tampilkan adalah bagaimana supaya muncul sebuah pengakuan dari orang untuk mengatakan, wah hebat. Tapi tahu saudara-saudara, begitu banyak orang yang kesepian di antara keramaian yang kita buat. Pernahkah kita melihat begitu banyak teman-teman sahabat-sahabat kita
saudara-saudara seiman kita yang ada di dalam sepersekutuan dalam warga jemaat yang sungguh-sungguh hatinya sedang terluka, tetapi tak satu pun orang yang mengetahuinya, sehingga kita menaikkan pujian dan sorak-sorai, tetapi hati orang di samping sekitar kita dalam tangisan pedih yang dalam, oleh karena pergumulannya yang tidak pernah tersentuh oleh saudara seimannya, oleh seanggota jemaatnya, oleh saudaranya sendiri. Karena itu saudara, saya justru melihat kembali bagaimana Maria dan Yusuf ketika dia datang di Bethlehem dan tidak ada tempat baginya, tidak ada ruang yang diberikan oleh orang sedikit pun. Padahal orang-orang yang pada saat itu banyak yang kuat-kuat, banyak yang sehat-sehat, banyak yang seharusnya memiliki kepekaan untuk harus mengatakan bahwa nak kamu mau kekendek langan te banua, nak kami merayong tu bala banua. Nah, suluk banua raka sangan bala banua raka. Nah, mana ada yang mau seperti itu, gitu kan? Dan adakah di antara kita juga dalam perenungan malam Natal seperti ini untuk segera cepat-cepat untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita? Dengan demikian, saat kita melihatnya, ada hati yang tergerak untuk mau menjadi saksi kelahiran Yesus itu, bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dengan tindakan-tindakan kita. Di saat orang-orang saudara-saudara di sekitar kita mengalami suasana yang membuat mereka sakit, tetapi uluran tangan yang kita ulurkan seperti apa? Ya bang, mau ditiruin di Mangkasa ke banjir nih. Nah, pirasiari itu male kadok gitu tanda tanah itu mi warga jemaat kumua tasyarakan Allah komite matumbo siamor komite, atau dengan senang mengatakan koyo puji Tuhan tak syari kanala kan nih. Oh, nah puji Tuhan no nanala solamu. Dan karena itu saudara, kesempatan seperti ini merayakan malam Natal sesuai dengan tema kita, segera kita pergi. Jangan tunggu berlama-lama. Jangan kemudian membuat diri kita itu justru tidak mau bergerak sedikit pun dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Sensura morum kita lakukan hari ini, memeriksa diri kita. Padang kakak-kakak kaleta solanasang. Besok kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh-sungguh lahir dalam kehinaan, lahir untuk kita yang hina, lahir untuk kita yang najis karena dosa. Dan hari ini saudara-saudara mengingatkan kepada kita semua, kiranya Natal ini bukan hanya tradisi, tetapi selalu membawa pesan penting bagi kita tentang makna bagaimana kita mengenal Sang Pembawa Damai, seorang yang membawa kasih sejati secara pribadi dan mau membagikan kepada saudara-saudara kita pada dunia ini. Dengan demikian, tema Natal kita, cinta kasih Kristus, itu akan menggerakkan persaudaraan kita semua. Bukalah ruang-ruang dan kesempatan bagi setiap orang, dan pandanglah setiap orang sebagai saudara kita. Jangan hanya selalu dengan kemunafikan, selalu dengan kepura-puraan, yang pada akhirnya semua makna kelahiran Yesus itu hilang dari tengah-tengah persekutuan kita. Gereja Toraja secara khusus jemaat Beringkanaya akan tampil menjadi pembawa berita sukacita, karena apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar sungguh-sungguh seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Bersama-sama kita merenung secara dalam. Ternyata betapa hati dan pikiran kita ini sering berada dalam kekosongan ruang-ruang tertentu. Saat-saat tertentu kita butuhkan empati dan simpati dari setiap orang-orang di sekitar kita. Kadang begitu sulit kita temukan.
tapi kita menyaksikan saudara, tanpa orang-orang yang memperhatikan dan peduli dengan kita sekalipun, Tuhan sendiri telah memperhatikan kehinaan dan kenajisan kita karena dosa. Ia telah rela datang menghampiri hidup kita yang hina. Ini adalah berita sukacita yang besar. Karena itu, beritakanlah berita sukacita ini kepada seluruh bangsa. Sepertilah gembala melihat diri bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita ini adalah orang yang sungguh sangat berdosa, tidak lebih daripada keadaan gembala. Tapi kasih sayangnya telah merangkul kita, menjadikan kita sebagai anak-anak tebusannya. Dimuliakanlah Dia yang lahir bagi kita. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita menyatakan persembahan syukur kita melalui pundi-pundi yang telah tersedia. Dengan firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang maju ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan gulu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Ayatnya yang pertama. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan gulu. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam.
mereka bersyukur. Salam salam. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama-sama kita berdoa syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu kesempatan malam ini. Sungguh-sungguh kami menjadi orang yang sangat sederhana di hadapan-Mu, yang dengan segera hadir di sini bersama-sama untuk menyaksikan tentang kuasaan-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam hidup ini, kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan dalam dunia ini. Kami mengingat kembali peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, sebagaimana yang kami telah dengarkan dari firman. Kami sungguh percaya Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus memampukan kami untuk terus mendengarkan setiap apa yang Engkau firmankan kepada kami, dan dengan segera untuk bertindak dengan hal-hal yang Engkau nyatakan itu. Bapa di dalam surga, sama-sama juga kami bersyukur kepadamu dengan segenap jemaat Tuhan, oleh karena kesadaran diri atas segala keterbatasan dalam menjalani anugerah yang Tuhan sudah nyatakan ini, sehingga kami terus datang menyembah Engkau, dan kiranya diberkatilah orang-orang yang selalu setia berhadapan dengan Engkau, menjumpai Engkau dengan secara pribadi, seperti yang ada saat sekarang ini. Diberkatilah jemaat-Mu dalam pekerjaan, tugas-tugas tanggung jawab. Diberkatilah ya Tuhan dalam keberadaan bersama dengan keluarga, sehingga cinta kasih Kristus senantiasa dirasakan dan dialami dalam kehidupan kebersamaan. Kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun hari ini. Diberkatilah sukacita mereka dan senantiasa terus dipimpin dalam kehidupan selanjutnya. Berdoa untuk jemaat yang sakit, Samson Kadang dalam pemulihan pasca operasi, Tuhan berkati. Ibu Hermin Pasulu di Rumah Sakit Wahidin, Tuhan tolong. Semua anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit juga yang ada di rumah, kami menjangkau dalam doa kami. Tuhan, Engkau lawat kehidupan mereka. Mereka yang sedang berduka, saudara kami Pak Yohanes Manganta atas meninggalnya ayahanda terkasih. Kuatkan segenap keluarga Yohanes Manganta untuk menghadapi duka yang begitu dalam ini. Kami berdoa ya Tuhan, pelaksanaan ibadah hari Natal yang akan dilaksanakan besok, kiranya Tuhan beranugerah menyucikan hati dan pikiran kami sekalian. Dan kami tahu atas perayaan ini kami akan segera dan cepat-cepat untuk hadir menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Demikian juga akan dilaksanakan pelayanan baptisan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta yang akan memimpin ibadah, dan juga segenap jemaat yang akan memimpin liturgi. Tuhan berkati mereka semua. Semua yang Engkau pakai dalam mempersiapkan ibadah, Tuhan berkati. Seluruh majelis gereja Tuhan berkati. Seluruh pengurus OEG Tuhan berkati. Dan kiranya anugerah-Mu, kasih setia-Mu senantiasa kami alami dalam hidup kami bersama. Pimpin kami malam ini ya Tuhan. Dan biarlah malam ini menjadi malam sukacita besar bagi kami semua. Dan di dalamnya kami boleh menghayati secara dalam akan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Penekanan warta disampaikan kepada kita sekalian bahwa ibadah hari Natal di Jemaat Biring Kanaya akan dilaksanakan besok pada tanggal 25 Desember tahun 2021 pada pukul 9 pagi. Jadi hanya 1 kali jam ibadah. Dan disampaikan kepada anggota diakonia untuk tetap hadir pada ibadah Natal besok. Ya, terima kasih. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yohanes Metris MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Allah menggenapi janji keselamatan bagi umatnya dalam Yesus Kristus. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati kita. Jemaat saya undang untuk berdiri. Dengarkanlah saudara-saudara petunjuk hidup baru. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Berbaring di pelungan yang hina dan rendah, Sang Baik menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara, pergilah dan segeralah beritakan bahwa Yesus Kristus telah lahir. Dialah Sang Juru Selamat. Muliakanlah Dia dalam segala langkah dan juangmu, dan terimalah berkat Tuhan kepada kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Kita nyanyikan 2 kali. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai,
Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom. I don't want a lot for Christmas.